Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ben Wahyudi Hutagalung. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara dan whole of government. Yang pertama, saya akan membahas manajemen aparatur sipil negara. Bagaimana pengelompokan aparatur sipil negara di Indonesia? Pengelompokan aparatur sipil negara terbagi menjadi dua, yaitu satu, pegawai negeri sipil, yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Bagaimana kedudukan ASN? Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Apa saja peran ASN? ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya saya akan membahas tugas aparatur sipil negara. Apa saja tugas aparatur sipil negara? Yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja hak dari aparatur sipil negara? Hak aparatur sipil negara terbagi atas dua, yaitu PNS dan P3K. PNS yang didapat adalah 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Selanjutnya, hak-hak yang didapat oleh P3K yaitu 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi. Hak-hak aparatur sipil negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban ASN. Apa saja kewajiban ASN? Yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode etik ASN. Apa saja kode etik ASN? Yaitu yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang whole of government atau biasa disingkat WOG. Apa itu WOG? WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan penyelenggara pemerintahan dan seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan yang terakhir yaitu pelayanan publik. Mengapa perlu melaksanakan WOG? WOG perlu dilaksanakan karena 1.
dorongan publik untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik. Kedua, adanya ego sentral atau siloisasi. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Bagaimana melaksanakan WOG? Ada beberapa cara dalam melaksanakan WOG. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi antar instansi pemerintah. Yang kelima, koordinasi antar instansi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sinergitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara pendekatan dari WOG. Bagaimana cara pendekatannya? Yaitu 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Dan yang ketiga, membentuk gugus tugas. Adapun praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Kedua, pelayanan jasa. Ketiga, pelayanan barang. Dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif. Sekian video Learning Journal dari saya, yaitu tentang manajemen ASN dan whole of government. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.